Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 9 orang, di mana saya sendiri Elsie Pronika sebagai moderator, ada Diva Zara sebagai pemateri, Ega Aprilia Roka sebagai pemateri, Hersa Armeni Putri sebagai pemateri, Vika Juliandari sebagai pemateri, Vira Herma Putri sebagai pemateri, Leni Eka Saputri sebagai pemateri, Mawada sebagai pemateri, dan Faniza Nazila sebagai pemateri. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang jantung. Baik, kita akan masuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Leni Eka Saputri. Kepada Leni, kami persilakan. Pengertian jantung. Jantung merupakan suatu organ otot berongga yang terletak di pusat dada. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah vertikal yang mengeluarkan darah. Agar darah hanya mengalir dalam satu arah, maka vertikal memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar. Fungsi utama jantung menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari hasil metabolisme karbon dioksida dengan cara mengumpulkan darah yang kekurangan oksigen dari seluruh tubuh dan memompanya ke dalam paru-paru, di mana darah akan mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Jantung kemudian mengumpulkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru dan memompanya ke jaringan di seluruh tubuh. Macam-macam penyakit jantung. 1. Gagal jantung. Gagal jantung merupakan suatu keadaan di mana jantung tidak dapat lagi memompa darah ke jaringan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh, walaupun darah balik masih dalam keadaan normal. Dengan kata lain, gagal jantung merupakan suatu ketidakmampuan jantung untuk memompakan darah dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh, atau kemampuan tersebut hanya dapat terjadi dengan tekanan pengisian jantung yang tinggi, atau keduanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gagal jantung. Yang pertama, serangan jantung. Kedua, diabetes. Ketiga, penggunaan obat diabetes. Keempat, memiliki riwayat penyakit katup jantung. Kelima, infeksi virus. Keenam, riwayat penyakit hipertensi. Ketujuh, memiliki berat badan berlebih atau obesitas. 8, memiliki riwayat gangguan detak jantung. 9, kebiasaan mengonsumsi alkohol. Penanganan atau pencegahan gagal jantung dapat dilakukan dengan cara yang pertama membatasi aktivitas fisik, yang kedua membatasi masukan garam, yang ketiga menghindari penyebab atau faktor pemicu gagal jantung. Tanda dan gejala gagal jantung, yang pertama berat badan menurun atau gagal jantung stadium lanjut, yang kedua kembung atau begah, yang ketiga nafsu makan menurun, yang keempat perasaan bingung atau terutama pasien usia lanjut. Yang kelima depresi, yang keenam berdebar, yang ketujuh pingsan, yang kedelapan sesak nafas, yang kesembilan toleransi aktivitas yang berkurang, yang kesepuluh cepat lelah, yang 11 bengkak pada pergelangan kaki, ke-12 batuk di malam hari atau dini hari, 13 berat badan bertambah besar dari 2 kg per minggu. Penyakit jantung yang kedua itu jantung koroner. Gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Penyebabnya penyakit jantung koroner disebabkan oleh adanya pembuluh darah arteri, oleh plak maupun zat-zat kimia dari makanan dan minuman. Hal tersebut membuat adanya penggumpalan darah pada bagian arteri sehingga aliran darah terganggu. Gejala penyakit jantung koroner. Yang pertama, nyeri atau rasa tidak nyaman di dada, di substernal, dada kiri atau epigastrium, menjalar ke leher, bahu kiri dan tangan kiri serta punggung. Yang kedua, seperti tertekan, diremas-remas, terbakar atau ditusuk. Yang ketiga dapat disertai keringat dingin, mual, muntah, lemas, pusing melayang, serta pingsan. Yang keempat timbul tiba-tiba dengan intensitas tinggi, berat ringan bervariasi. Faktor pemicu penyakit jantung koroner. 1. Merokok. 2. Kolesterol yang tinggi.
3. Hipertensi, 4. Diabetes mellitus, 5. Usia pria di atas 45 tahun, usia wanita besar 55 tahun, dan adanya riwayat keluarga yang menderita penyakit jantung koroner pada usia jika pria kecil dari 55 tahun, jika wanita kecil dari 65 tahun. Kelainan irama jantung merupakan kondisi di mana laju irama jantung tidak normal. Laju dapat terlalu cepat, terlalu lambat, atau ritmenya tidak teratur. Pada umumnya, kelainan jantung tergolong tidak berbahaya, dapat menimbulkan gejala dan komplikasi yang parah apabila penyakit ini muncul karena adanya kondisi gangguan jantung atau rusak. Tanda dan gejala kelainan irama jantung: 1. Merasa terdapat denyut jantung yang hilang. 2. Dapat merasa adanya getaran pada dada atau leher. 3. Mudah lelah. 4. Pusing. 5. Pingsan. 6. Sesak nafas. 7. Nyeri dada. Ada pula pengobatan kelainan irama jantung: 1. Obat-obatan. 2. Kardioversi. 3. Metode ablasi. 4. Pacu jantung. Penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan sebagian besar disebabkan oleh kelainan struktur maupun fungsi sejak bayi dalam kandungan. ASD atau atrial septal defect dan VSD atau ventricular septal defect atau yang lebih dikenal sebagai jantung bocor merupakan penyakit jantung bawaan yang umum terjadi. Penyakit jantung bawaan dapat terjadi karena turunan genetik dari salah satu atau kedua orang tua. 5. Kelainan katup atau klep jantung. Kelainan klep jantung merupakan penyakit yang terjadi katup jantung tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ketika katup jantung yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan darah dapat mengarah ke balik dan sulit keluar dari jantung. Kondisi ini juga dapat menyebabkan terbentuknya lubang kecil pada sekat jantung yang disebut bocor. Situasi kesehatan jantung. Situasi kesehatan jantung. Setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang meninggal karena penyakit tidak menular atau PTM. 63% dari seluruh kematian. Lebih dari 9 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular terjadi sebelum usia 60 tahun. Dan 90% dari kematian dini tersebut terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pada tahun 2008, diperkirakan sebanyak 17,3 juta kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Apa itu penyakit kardiovaskular? Menurut definisi kardiovaskular dari WHO, penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Ada banyak macam penyakit kardiovaskular, tetapi yang paling umum dan paling terkenal adalah penyakit jantung koroner dan stroke. Apa saja faktor risiko penyakit kardiovaskular? Faktor risiko penyakit jantung terdiri dari faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi: 1. Riwayat keluarga, 2. Jenis kelamin, 3. Obesitas, dan 4. Umur. Faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama hipertensi, yang kedua diabetes mellitus, yang keempat dislipidemia, yang keempat kurang aktivitas fisik, yang kelima diet tidak sehat. Serangan jantung dan stroke akut biasanya merupakan kejadian akut dan sebagian besar disebabkan oleh penyumbatan dan mencegah darah mengalir ke jantung atau otak. Penyebab utamanya adalah timbunan lemak pada dinding pembuluh darah yang menyuplai hati atau otak. Berikut tanda-tanda terjadi serangan jantung. Rasa sakit, nyeri atau tidak nyaman di tengah dada. Nyeri menjalar ke lengan kiri, bahu, punggung, leher, rasa tercekik, atau rahang bawah, atau rasa ngilu. Kadang penjalarannya ke lengan kanan atau kedua lengan. Yang pertama sesak napas, yang kedua mual muntah atau keringat dingin, yang ketiga pusing atau pingsan. Stroke dapat juga disebabkan oleh pendarahan dari pembuluh darah di otak atau di gumpalan darah. Berikut adalah gejala penyakit stroke.
Yang pertama, rasa lemas secara tiba-tiba pada wajah, lengan, atau kaki. Seringkali terjadi pada salah satu sisi tubuh. Yang kedua, mati rasa pada wajah, lengan, atau kaki, terutama pada suatu sisi tubuh. Yang ketiga, kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan. Yang keempat, kesulitan melihat dengan satu mata atau kedua mata. Yang kelima, kesulitan berjalan, pusing, hilang keseimbangan. Yang keenam, sakit kepala parah tanpa penyebab jelas dan hilang kesadaran atau pingsan. Pencegahan dan pengendalian penyakit jantung. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam menjalankan pola hidup sehat, diperlukan kebijakan yang mendukung agar masyarakat termotivasi dalam melaksanakan dan mempertahankan perilaku hidup sehat. Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan kesehatan sebagai salah satu cara mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular. Di antaranya itu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau. Yang keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan. Proses penyembuhan penyakit serangan jantung. Proses penyembuhan setelah serangan jantung dinamakan rehabilitas jantung. Rehabilitas jantung bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan, meningkatkan kualitas hidup agar dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari, meningkatkan kepercayaan diri, dan mencegah serangan jantung berulang. Rehabilitasi jantung terdiri ada beberapa fase, yakni sebagai berikut ini. Fase pertama, sejak dirawat di rumah sakit, Anda bisa melakukan aktivitas ringan, seperti bangun dari tempat tidur, duduk, berjalan, atau melakukan perawatan diri sendiri. Bisa dibilang, jangan sampai melakukan aktivitas berat. Fase kedua yaitu mengikuti program rehabilitasi jantung seperti berikut ini. Yang pertama, yaitu pemeriksaan medis. Meliputi pemeriksaan berat badan atau indeks massa tubuh, tekanan darah, dan pemeriksaan laboratorium. Ini bertujuan untuk menentukan jenis rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi Anda. Selanjutnya, olahraga. Anda bisa berolahraga 3-4 kali dalam seminggu, dan sesuaikan jenis olahraganya dengan kondisi tubuh. Selanjutnya, nutrisi. Anda harus berkonsultasi dengan dokter gizi soal ini, karena dokter gizi dapat membuatkan menu makanan sehat untuk menurunkan risiko serangan jantung berikutnya. Selanjutnya, dukungan emosional. Seseorang yang pernah mengalami serangan jantung sangat berpeluang mengalami depresi atau perasaan cemas berlebihan. Bila hal ini terjadi, selain pemberian terapi oleh dokter, diperlukan juga dukungan emosional dari orang terdekat. Fase ketiga, menerapkan seluruh program fase 2 di rumah dan menjadikannya sebagai gaya hidup Anda yang baru. Fase 4, setelah konsisten menyelesaikan seluruh program rehabilitasi, Anda siap untuk menjalani hidup sehat dan lebih percaya diri. Itu adalah fase-fase penyembuhan pasca serangan jantung. Setiap fase perlu dilakukan agar masalah serangan jantung benar-benar bisa sembuh. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.